Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Mehir Wardani dengan NIM C140 2020 dari kelompok 10 paralel 2 mata kuliah dasar-dasar genetika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil olah data saya mengenai seleksi individu, seleksi famili, dan genetik gain. Untuk yang pertama sendiri, ini ada seleksi individu kelompok 10. Nah, sebelumnya seleksi individu itu apa sih teman-teman? Seleksi individu itu awalnya bermula dari pemuliaan, di mana pemuliaan ini terbagi menjadi dua, yaitu pemuliaan konvensional dan pemuliaan modern. Di pemulihan konvensional terdapat seleksi konvensional yang terbagi lagi menjadi seleksi alam dan seleksi fenotip kualitatif serta seleksi fenotip kuantitatif. Untuk seleksi individu ini termasuk ke dalam seleksi individu yang masuk ke dalam seleksi fenotip kuantitatif dan juga ada lagi seleksi family. Lalu di seleksi family nantinya akan terbagi menjadi between family, within family, sama combination. Untuk seleksi individu kelompok 10 sendiri, saya memakai data bobot. Di sini, data bobotnya dipisahkan dan ditaruh di sebelah sini. Lalu, kemudian dirata-ratakan menggunakan rumus average. Hasil rata-ratanya sendiri yaitu 235,9333 dan kemudian dibulatkan menjadi 236. Maksud dari rata-rata sendiri itu untuk mencari nilai bawah atau nilai standar dari si bobot ikan ini. Jadi, bobot ikan yang akan dipakai itu harus berada di atas sama dengan 236. Untuk nilai cut-off-nya sendiri atau nilai yang akan menjadi bobot yang ideal untuk seleksi ini itu berada di nilai 249 sampai 384 karena nilai ini berada di atas rata-ratanya yaitu 236. Nah, untuk nilai yang di-save itu tadi untuk nilai 249 sampai 384, sedangkan untuk nilai yang di-cool itu ada di angka 222 sampai 64. Ini tidak digunakan karena tidak memenuhi syarat yaitu di atas 236. Lalu selanjutnya ada data seleksi family dari kelompok 8, kelompok 9, dan kelompok 10. Untuk data seleksi family ini, saya menggunakan 3 kelompok, yaitu kelompok ini yang sudah saya pilih. Selanjutnya, data tersebut akan diproses ke seleksi family K8, K9, K10. Di sini, bobot dari masing-masing kelompok akan saya taruh seperti ini. Ini ada bobot kelompok 8, bobot ikan kelompok 9, dan bobot ikan kelompok 10. Lalu dihitung rata-ratanya, di mana rata-rata kelompok 8 itu berada di angka 264,47, lalu rata-rata kelompok 9 itu ada di angka 223,67, dan rata-rata bobot family kelompok 10 ada di angka 235,93. Untuk seleksi ke dalam between family, kita di sini mencari family ikan yang memiliki bobot rata-rata terbesar. Karena dari ketiga ini yang paling besar itu ada di rata-rata family kelompok 8, maka data dari kelompok 8 yang akan digunakan untuk seleksi between family. Sedangkan untuk within, kita akan mengambil 5 terbesar dan 5 terbesar dari masing-masing kelompok. Di mana dari masing-masing kelompok ini harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terbesar ke yang terkecil dengan menggunakan short dan menggunakan short dari large to small. Hasilnya nanti akan berurutan seperti ini. Dan di sini ada 5 data terbesar di kelompok 8, 5 data terbesar di kelompok 9, serta 5 data terbesar dari kelompok 10. Untuk di seleksi family hanya sampai di sini. Sebelum lebih lanjutnya, data-data tersebut akan diolah lagi di data bobot kelompok 10. Untuk data bobot sendiri yang saya gunakan hanya satu kelompok, data kelompok saya sendiri, kelompok 10. Di sini ada bobot rata-rata dari kelompok saya, dan ikan kelompok saya kebetulan itu jantan semua, jadi nggak ada betinanya. Langsung aja ke jantan, di sini dimasukin bobotnya, lalu dirata-ratakan menggunakan rumus average, masuk ke G1. Sebelumnya, untuk G1 sendiri, ini kita mengambil 10 data teratas dari jantan. Dari sini, dari bobot awal. Lalu kita rata-ratakan lagi dengan average, dan kita cari standar deviasinya dan rumus STDEV dari 10 data tersebut. Masuk ke G1 kita mulai menggunakan formula norm-inv radian, lalu masukkan ini rata-rata dan standar deviasi yang sudah diberi dolar sehingga terkunci. Lalu kita drag sampai bawah, sebenarnya bebas untuk dragnya sampai berapa. Tapi di sini saya mendragnya sampai angka 33. Setelah sudah kita copy semuanya, lalu kita paste. Tapi di sini pastenya itu menggunakan paste spesial value 123 untuk pastenya. Kenapa kita harus pakai paste spesial? Karena data di sebelah kiri ini dapat berubah-ubah secara terus-menerus karena di sini ada peran yang dalamnya kosong ini.
sehingga perlu dipasang spesial agar data di sebelah sini itu tidak berubah-ubah. Setelah dipasang spesial, data di sebelah sini akan tetap, dan walaupun sebelah sini itu berubah-ubah itu abaikan aja karena emang seperti itu. Setelah sudah ini di-short kembali dari yang paling besar ke paling kecil, lalu dicari rata-ratanya. Rata-rata dari G1 awal tuh sebesar 220,958746. Lalu di sini ada seleksi, di mana dimasukkan kembali 10 data teratas dari ini, kemudian cari rata-ratanya dan standar deviasinya. Untuk standar deviasinya sendiri kita cari sampai angka 0,0 kalau bisa. Lanjut ke G2, karena di sini standar deviasinya masih besar, kita cari lagi untuk G2 menggunakan rumus yang sama dari dari rumus ini dan data rata-rata serta SDF. Kemudian didapatkan rata-rata sebesar ini, dan kembali dimasukkan lagi 10 data teratas, dan kemudian hasil rata-ratanya 325,625941 dan SDF-nya 19,96182455. Untuk rata-ratanya bisa dilihat, rata-rata akan semakin besar, sedangkan SDF-nya akan semakin kecil yang menandakan ikan akan semakin beragam. Lalu pencarian G dilanjutkan sampai ke angka 0,0. Di sini saya itu sudah mencari dan menemukan angka 0,0805285 itu pada genetic gain ke 12. Walaupun di sini saya mendapatkannya sangat banyak, itu nggak apa-apa. Yang penting udah sampai angka yang 0,0. Dan untuk rumusnya sendiri itu sama SDF-nya itu 0,0805285. Setelah data bobot K10 sudah selesai diolah, selanjutnya kita masuk ke dalam genetic gain. Sebelumnya untuk genetic gain itu apa sih teman-teman? Genetic gain itu atau respons selektif merupakan peningkatan rata-rata ukuran akibat seleksi dan dapat menjadi penentu keberhasilan seleksi. Di sini juga ada GG, ada GG1 sampai 12, di mana GGS atau Gain Grade Parent Stock itu merupakan induk penjenis hasil seleksi yang memiliki bobot rata-rata populasi. Nanti juga akan ada Grade Parent Stock atau GPS, yaitu induk dasar yang merupakan keturunan pertama persilangan antar GGPS. Dan selanjutnya juga ada Parent Stock, menurut lagi yang merupakan induk pokok, naik lagi maksudnya, yang merupakan induk pokok keturunan pertama persilangan antara GPS yang akan digunakan untuk memproduksi benih sebanyak. Untuk genetic gain itu memiliki rumus ini, genetic gain sama dengan dalam kurung rata-rata generasi T dikurang generasi O dalam tutup kurung dibagi rata-rata generasi 0 dikali 100. Ini maksudnya 0 ya teman-teman. Di generasi T itu generasi yang akan kita masukkan nantinya. Untuk di sini aku udah nulis G0 sampai G12. Nah, kemudian di sampingnya sudah aku isi rata-rata dari masing-masing kelompok G yang sudah aku cari tadi. G0 itu memiliki rata-rata 202 sampai G12 yang memiliki rata-rata 369,8762,693. Untuk GG1 sampai GG12-nya itu dicari dengan menggunakan rumus ini, seperti ini. Kemudian akan muncul datanya. Aku pakai rumus yang ini teman-teman. Jadi aku kunci, jadi nanti tinggal aku drag aja ke bawah. Kita dicari ini hasil dari GG1 sampai GG12. Selanjutnya kita akan memasuki pembulatan. Hasil dari ini, hasil dari G12 atau G terakhir yang sudah kita cari, yang ini, yang kedua yang sudah kita pasang dengan fase spesial, itu dimasukkan ke sini. Semuanya lalu kita melakukan pembulatan dengan rumus round yang round 17 titik koma 0,1 karena kita akan melakukan pembulatan ke atas. Lalu kalau udah tinggal kita drag aja akan muncul hasil seperti ini. Dan kebetulan aku cuma dapat satu data doang yaitu 370 karena emang di sini rata-rata itu 369 dan 300 dan cuma beda komanya doang. Dan ada juga 370 yang dua ini yang beda di komanya doang. Lalu kita masukin data ke sini, lalu kita cari berapa sih jumlah dari 370 yang ada data ini. Setelah aku hitung jumlahnya itu ada 32 data. Nah, setelah itu kita masukkan data X karena kita membuat grafik. Data X itu dimaksudkan itu adalah jumlah ragam dari pembulatan. Karena aku cuma ada satu jenis nilai di pembulatan, maka aku masukin 370 sesuai data yang aku dapat. Lalu untuk Y-nya itu aku masukinnya 40 dan 0. Dari data hasil kurva nilai G12 itu dihasilkan data kurva seperti ini untuk hasil dari
genetik gain yang sudah aku buat. Nah, teman-teman, buat apa sih kita nentuin genetik gain? Kita nentuin genetik gain itu untuk mengetahui apakah seleksi kita itu berhasil atau gagal. Karena seleksi yang berhasil itu dipengaruhi oleh si genetik keragaman nilai dari si genetik gainnya itu sendiri. Teman-teman, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.